Ini
pembelajarannya bisa Ibu tolong dibacakan, Jaki. Yang pertama, tujuannya terlihatkah? Ya, tolong bacakan. Peserta dapat mengidentifikasi makna dan kondisi yang terdapat pada lirik lagu. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi makna dan konjungsi yang terdapat pada lirik lagu. Mengidentifikasi itu mencari, yang menemukan, ya. Kemudian makna artinya apa? Makna, ya arti, mencari arti, ya berarti mencari arti dan konjungsi kata hubung dari sebuah lirik lagu. Nanti ya tugasnya yang akan kita pecahkan, ya. Kemudian yang kedua, bisa dibacakan juga. Dua, peserta didik dapat mendeskripsikan secara singkat makna yang terdapat pada lirik lagu. Kita nanti akan mendeskripsikan atau menjelaskan secara singkat, ya, makna yang ada di dalam lirik lagu, ya. Oke, terima kasih. Kemudian, kamu bisa simak gambarnya. Kira-kira gambar apa ini? Gambar apa? Film. Pernahkah kalian menontonnya? Filmnya? Sudah? Sudah ya? Kalau ibu nontonnya trailernya saja, soalnya belum ada.
lirik lagu dan kehidupan nyata. Apa hubungannya? Teks deskripsi, lirik lagu, dan kehidupan nyata. Kalau teks deskripsi digunakan untuk kehidupan nyata itu apa sih? Menjelaskan apa? Menceritakan sesuatu. Sesuatunya apa? Kasih. Keseharian ya. Oke. Teks deskripsi itu banyak sekali fungsinya untuk kehidupan kita, kehidupan nyata. Yang pertama bisa mungkin menjelaskan mengenai suatu tempat kejadian. Ya, kemudian kata kasih tadi menjelaskan tentang suatu apa tadi? Keseharian, bercerita kayak kemarin kita mempelajari diari, ya kan? Kemudian bisa juga untuk mencurahkan isi hati atau perasaan yang kalian tidak bisa untuk berbicara langsung atau bercerita langsung, bisa dengan mencatat, menulis, ya, deskripsi, mendeskripsikan perasaan kalian itu apa. Jadi banyak kan gunanya atau fungsinya untuk kehidupan nyata, banyak. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan sebuah lirik lagu dan mencari konjungsinya. Ya, kalau lagu biasanya itu identik di mata pelajaran apa sih? Lagu, seni ya, masuk ke seni ya. Ini sudah mencakup 2 pelajaran bahasa Indonesia itu bagian deskripsinya, kemudian seninya bagian ilmu seni, ya, seni musiknya, lagunya. Jadi 2 ya. Nah, cukup ya. Kemudian kita lanjutkan kembali materinya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konjungsi, karena yang akan kita kupas hari ini adalah konjungsi dan makna. Kalau makna kan kamu udah tahu ya, makna itu arti. Konjungsi itu tadi udah kamu sebutkan pengertiannya itu kata hubung, dan konjungsi ini terbagi menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama kalau dibacakan Nazira, konjungsi apa yang pertama? 1. Konjungsi koordinatif atau menggabungkan 2 unsur yang setara. Menggabungkan 2 unsur yang setara. Contohnya di situ menggunakan menggabungkan biasa, yaitu dengan kata dan, serta, dan dengan. Kemudian ada memilih atau dengan kata atau mempertentangkan. Ya. Menyatakan agar itu adalah kata-kata yang digunakan di dalam konjungsi koordinatif, yaitu yang konjungsi yang menggabungkan 2 unsur yang setara. Misalnya, Ibu hari ini memasak nasi dan sayur, ya kan, pakai dan ya, dia contohnya ya. Kemudian yang kedua, Rika, kalau bacakan Rika. Subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan 2 kata lebih Atau lebih yang tidak tidak setara. Contohnya pembagiannya itu waktu menggunakan kata apa sih itu, Rika? Waktu menggunakan kata apa? Ketika, sejak, sewaktu, setelah, sebelum, kemudian. Ya, di dalam konjungsi subordinatif itu ada waktu, ada syarat, ada pengandaian, ada sebuah kata hasil, ada perbandingan, dan ada komplement lengkap yang menggunakan kata gambar. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga itu ada konjungsi antar kalimat. Tolong bacakan, Amelia kamu dulu. 3. Konjungsi antar kalimat atau menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ya, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Di dalam konjungsi antar kalimat ada apa saja? Kasih, tolong bacakan. Menyatakan kelanjutan. Ya. Kemudian selanjutnya tidak begitu. Kedua, menyatakan ketentangan atau kebalikan. Katanya namun akan tetapi biarpun begitu sebaliknya. Yang ketiga, menyatakan akibat atau konsekuensi. Katanya oleh sebab itu akibatnya dengan demikian. Yang keempat, menyatakan ketegasan. Katanya bahkan malahan lagi pula. Ya, jadi konjungsi itu yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama konjungsi apa tadi? Koordinatif. Yang kedua subordinatif. Yang ketiga konjungsi antar kalimat. Nanti konjungsi ini yang akan kita kupas di dalam lirik lagu dan
Tadi yang mau warna kuning siapa? Yang mau warna kuning? Kelompok? Kelompok Nani. Kuning. Yang mau warna pink tadi siapa ya? Kelompok 2. Kelompok 3 mau warna? Ya, ini bukan ya. Ini nanti bisa satu tinjuk ya. Bisa satu tinjuk.
Kalau misalnya susah, ini dari sini kamu simpan di HP. Tempat kan di tidak lupa ya, hari ini karena kita lagu, jadi boleh mendengarkan lagu. Yang penting tugasnya siap selesai. Kalau belajar tuh jadi membutuhkan lagu klasik, tapi takutnya kalian ngantuk. Kalau misalnya nggak diputar lagu tuh mana? Lagu klasik, kamu tahu lagu klasik ya? Itu tuh lagu klasik tuh berbeda-beda ya. Ada yang untuk memicu gaya kerja otak. Kalau kamu di Jambi, kalau lagi les di sambil dengan tugas, kamu akan dengan klasik. Yang udah. Ayo, kerja dan cepat. Malaikat siapa, Feli? Yang ini buruk aktif ya. Waktunya 15 menit lagi. Ayo, 15 menit lagi. Kelompok satu, kelompok apa nama grupnya? Lavender nanti lavender juga nih. Lavender ya.
di sana ada. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mendeskripsikan lagu Guts dari Italia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan makna lagunya. Makna lagunya adalah kebahagiaan yang berasal dari hal-hal sederhana, bisa dihasilkan dari pertemanan, keluarga, atau yang lain-lain. Selanjutnya dari narasumber kami akan menjelaskan
menghubungkan dua unsur yang setara, seperti kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Kata yang ditemukan tapi yaitu lanjut yang kedua konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan klausa
Untuk materi ini nanti kalau dikumpulkan tugasnya. Nah, hari ini setelah ini kita akan memasuki refleksi pembelajaran. Ya, di sini ibu juga punya stiker. Kamu boleh menuliskannya di sini tentang refleksi. Dan boleh juga ibu jelaskan jika kamu ingin menjawab pertanyaan ini secara lisan. Atau mungkin kan anak-anak ibu kan semuanya ada yang suka berbicara, ada yang tidak. Jadi yang tidak suka berbicara boleh ditulis. Yang langsung mau mengucapkan secara lisan tidak apa-apa. Untuk saya nomor 1 mungkin ada yang apa hal baru yang kamu pelajari pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Apa sih yang kita pelajari hari ini tadi? Langsung lisan tidak apa-apa ya. Langsung lisan tidak apa-apa. Secara lisan tidak apa-apa. Tapi kalau mau menulis itu tidak apa-apa juga. Ayo. Hal baru apa sih yang kita pelajari hari ini? Di tangan? Apa Feli? Barunya adalah membuat peta konsep dari lagu. Biasanya kita dari materi-materi yang berlaku. Ya, kita membuat konsep yaitu mendeskripsikan atau mengidentifikasi lagu ya, karena di bahasa Indonesia biasanya lagu-lagu tidak ada ya, tapi ternyata di materi ini ada, jadi lagu. Oke, yang lainnya ada hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Ada yang mau? Tidak? Semuanya mau benar? Ya, bisa nggak apa-apa sih. Ya, nomor 2, apakah masih ada materi yang belum kamu pahami mengenai kata konjungsi? Tidak ada, cukup? Cukup, oke. Yang nomor 3, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Kenapa? Kan bekerja kelompok, jadi kita bisa Saling sharing ya? Iya. Oh, berarti kalian kalau bekerja tuh lebih enak berkelompok daripada individu ya? Kalau misalnya sama-sama bisa saling sharing. Oke, next. Terima kasih, Feli. Oke, sudah selesai ya? Nanti yang lainnya boleh mengumpulkan yang ibu berikan tadi, misalnya apa hal baru yang kalian pelajari pada hari ini, kemudian apa yang belum kalian pahami, kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian atau tidak. Oke. Begitu untuk yang terakhir kita akan menyimpulkan pembelajaran. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan belajar apa kita hari ini? Kelompok ini hanya dia mengambil. Ayo ambil. Hanya menyimpulkan pembelajaran apa sih yang kita pelajari hari ini? Menyimpulkan? Gak ada. Bekerja sama. Kesimpulan dari materi kita. Ya, kesimpulannya ya memahami teks sama ya. Kemudian apa sih yang kita bisa simpulkan dari materi hari ini? Tadi kita belajar apa? Mendeskripsikan lagu. Ya, mencari apa tadi? Kata konjungsinya ada berapa tadi? Yang pertama, koordinat itu dia apa? Konjungsi yang menggabungkan dua unsur yang setara ya, kata-kata setara. Misalnya air dan buah, misalnya. Ya, buah ya, oke, dan ya tadi ya. Kemudian subordinatif apa? Nabil? Subordinatif tadi, konjungsi subordinatif. Apa ayo? Menggabungkan dua kata atau lebih yang tidak setara. Kemudian kalau ada kalimat itu apa? Konjungsi atau kalimat tadi menggabungkan kalimat berarti dua kalimat ya, ada dua kalimat. Oke. Cukup untuk hari ini. Untuk next pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang deskripsi yang berjudul Demi Keluarga. Nanti di situ ada sebuah wacana, kemudian nanti kamu akan baca dari situ. Demi Keluarga itu kalau nggak salah yang dibahas itu mengenai keluarga yang berasal dari Sumatera.
mana, Bu?